Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, ini adalah pertemuan ketiga ya dari series tentang pembahasan mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak dari perubahan sosial di tengah dari globalisasi. Nah, kita lanjut ya, langsung masuk ke pembahasannya saja. Sebelum masuk kita bahas dulu yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar bagaimana teori-teori dari ketimpangan sosial, terus sejarah dari ketimpangan sosial, rasio Gini dan selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kok bisa terjadi ketimpangan sosial dan bagaimana sebab-sebabnya atau faktor-faktornya. Oke, kita mulai dari faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas ya di pertemuan di kelas 11 materi tentang masalah sosial, tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Apa saja terbagi menjadi dua. Ternyata ada faktor struktural dan ada faktor kultural. Saya akan menjelaskan tapi tidak akan sampai panjang lebar ya, sedikit saja mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial ini. Jadi faktor penyebab ketimpangan sosial itu ada dua, yaitu penyebabnya struktural dan penyebabnya adalah kultural. Kita mulai dari yang struktural dulu aja ya. Penyebab dari ketimpangan secara struktural itu adanya struktur-struktur atau stratifikasi-stratifikasi di dalam masyarakat yang menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi. Kok bisa dari struktur sosial itu? Iya, karena ada proses mempertahankan status quo yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas lagi. Jadi ada struktur-struktur yang membiarkan orang kaya tetap kaya dan ada orang miskin tetap miskin. Nah, ini tertuang dalam peraturan-peraturan di dalam pemerintahan atau di dalam sebuah masyarakat gitu ya, dimana orang-orang tersebut tertahan gitu. Orang miskin di orang-orang tertentu akan tertahan menjadi tetap miskin dan orang-orang kaya akan mampu untuk memperkaya dirinya lebih banyak lagi gitu. Dan yang kedua adalah faktor kultural, yaitu faktor kebudayaan. Bagaimana kebudayaan-kebudayaan dalam tanda kutip miskin ini yang menyebabkan seseorang itu tetap miskin dan akhirnya terjadi ketimpangan gitu ya. Budaya-budaya seperti malas, tidak mau berusaha, tidak mau berinovasi, tidak mau untuk maju gitu ya, tetap stagnan ada di situ-situ aja, merasa berada pada zona nyaman. Nah, itu yang menyebabkan pada akhirnya dia akan ketinggalan dan akhirnya menciptakan ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, itu ya, jadi penyebab ketimpangan sosial itu ada dua, ya, baik dari secara struktural, dari kultural juga. Next, kita bahas tentang permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkatan lokal. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini berkaitan dengan kondisi atau situasi yang tidak kita harapkan ya, berkaitan dengan rasa keadilan. Jadi maksudnya ada yang merasa kok nggak adil ya, di sisi satu di masyarakat yang lain kok dia bisa mendapatkan privilege ini, sedangkan masyarakat yang lain enggak, dan segala macam. Jadi permasalahan sosial yang berkaitan di tingkat lokal itu berkaitan dengan rasa keadilan ya. Ada yang merasa fine-fine aja kok, saya berada pada posisi ini, saya adil-adil aja. Tapi ada yang merasa oh ini nggak adil gitu ya. Misalkan ada peraturan-peraturan yang menyebabkan orang ini stagnan gitu, nggak bisa naik atau nggak bisa turun di sebuah status sosial gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa contohkan, mungkin ada teman-teman buruh gitu ya yang merasa Omnibus Law yang kemarin disahkan oleh pemerintah atau Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya yang disahkan oleh pemerintah, itu ada teman-teman dari buruh itu yang merasa oh ini adalah bentuk ketidakadilan, oh ini yang akan membuat buruh makin sengsara dan segala macam. Jadi ketidakadilan ini yang di tingkatan lokal itu terjadi gitu. Next, kita masuk ke faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial, yang kedua adalah prejudis atau prasangka, yang ketiga adalah diskriminasi gitu ya. Jadi faktor yang melatar belakangi yang pertama adalah stratifikasi sosial. Nah, ini udah pernah kita bahas di kelas 11 ya, tentang struktur sosial
Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Yang pertama atau kedua sama aja sih sebenarnya, stratifikasi dan diferensiasi sosial ya. Nah, jadi stratifikasi sosial itu kan udah jelas ya, pembagian di dalam masyarakat ada atas, ada tengah, atau ada bawah gitu ya. Kalau dalam bidang ekonomi ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau bidang yang lain juga banyak gitu ya. Nah, itu menyebabkan ketimpangan sosial terjadi. Ya iyalah, kalau ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang jabatannya lebih tinggi, ada jabatannya lebih rendah. Jadi ini secara natural atau secara sistematis sudah terbuat ketimpangan gitu ya. Tapi ini ketimpangannya bisa dijaga jaraknya. Mungkin ada apa namanya, ada sistem yang membuat orang bisa naik atau bisa turun. Nah, itu cukup adil gitu ya. Dan yang kedua, adanya sikap prejudis atau prasangka terhadap pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang merasa kalau misalkan kaum ini atau kelompok ini yang menguasai, akan kacau gitu ya, akan masyarakatnya akan jadi berantakan dan segala macam. Nah, ini yang disebut sebagai sikap prasangka buruk terhadap kaum-kaum tertentu, sehingga ketimpangan sosial itu bisa terjadi. Ketimpangan sosial dalam hal kepemilikan lahan, misalkan dalam hal pendidikan, dalam hal yang lain sebagainya. Kalian bisa cari tahu lah bagaimana sikap prejudis ini menciptakan ketimpangan sosial ya. Yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah bagaimana sikap merendahkan atau membuat seseorang itu tidak bisa mengakses privilege yang sama dikarenakan faktor-faktor latar belakang atau diferensiasi sosial yang terjadi. Misalkan warna kulit, warna bentuk rambut gitu ya, bentuk mata, ras, segala macam. Nah, ini bisa terjadi ketimpangan sosial ya. Ada orang-orang yang lebih mendapatkan privilege atau mendapatkan keuntungan gitu ya, atau mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai diskriminasi. Jadi, kalau misalkan sikap stratifikasi sosial itu bisa ditekan dengan adanya keterbukaan, gitu ya, keterbukaan, ada orang bisa naik ke posisi selanjutnya atau turun, sikap prejudis dan diskriminasi justru menghambat atau bahkan meniadakan sama sekali adanya orang yang bisa naik atau turun stratanya, gitu ya. Nah, ini yang akan menyebabkan ketimpangan sosial terjadi makin lebar ininya, jurang pemisahnya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini berkaitan dengan kelompok ya, kelompok sosial. Nah, akibat ketimpangan sosial, kalau tadi ngomongin faktor-faktornya, sekarang kita ngomongin akibat ketimpangan sosial di masyarakat ya. Yang pertama, terjadinya kriminalitas. Tentu saja, kalau ada yang terkait dengan income atau kekayaan, maka posisi-posisi di bawah itu akan cenderung menciptakan bibit-bibit kriminalitas karena merasa tidak adil atau merasa dia terpaksa melakukannya gitu ya. Dan yang kedua adalah melemahnya jiwa wirausaha. Apalagi kalau misalkan stratifikasi sosialnya tertutup atau secara sistematis dia nggak bisa naik, maka orang-orang akan malas untuk berwirausaha. Ngapain gue wirausaha? Ujung-ujungnya akan gagal. Ujung-ujungnya akan nggak bisa sampai ke titik yang optimum dan segala macam. Jadi melemahkan orang-orang yang ingin berusaha atau berwirausaha. Yang ketiga, adanya monopoli. Jadi monopoli atau penguasaan suatu hal gitu ya. Jadi pernah saya melihat beberapa pembahasan mengenai beberapa waktu lalu kita sempat ngelihat ada isu mergernya atau bergabungnya antara Grab dengan Gojek gitu ya. Nah, itu akan ada isu monopoli. Monopoli apa? Monopoli ojek online atau taksi online gitu ya. Nah, itu akan sempat isunya itu akan terjadi kalau misalkan mereka bergabung gitu ya. Jadi nggak ada saingan, maka dia akan menguasai satu wilayah dengan kekuasaan yang besar gitu ya, dengan kekuasaan yang besar. Jadi dia bisa menaikkan harga sesuka-sukanya tanpa ada saingan dan segala macam. Nah, itu akibat yang terjadi kalau ketimpangan sosial makin meluas. Yang keempat. Yang keempat adalah kriminalitas. Ini kriminalitas lagi ya, salah edit ya. Kita lanjut yang ke bawahnya, yaitu kemerosotan moral. Ya, tentu saja kalau misalkan ketimpangan sosial itu terjadi makin lebar gitu ya, ketimpangan budaya
itu juga akan makin luas gitu ya, akan makin lebar. Jadinya orang-orang makin sulit untuk mengakses apa yang dianggap sebagai moral baik gitu ya. Orang-orang akan makin terpisah. Apalagi kalau misalkan dia berkaitan dengan kriminalitas. Contoh misalkan ada orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan atau pinggir kali gitu ya. Itu kan orang-orang yang diidentikan dekat dengan kumuh gitu ya, dekat dengan slum area atau wilayah-wilayah yang jorok atau yang kurang terawat gitu. Nah, itu akan menyebabkan budayanya berbeda dengan orang-orang yang hidupnya di atas rata-rata atau yang di rata-rata gitu ya. Orang-orang kebanyakan yang secara ekonomi itu lebih beruntung gitu ya. Moralnya akan beda gitu ya, atau budayanya akan beda, pendidikannya akan beda. Makanya jika ini terus-menerus dibiarkan oleh pemerintah atau oleh masyarakat kita, maka akan terjadi kemerosotan moral secara jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Nah, ini dia, ketimpangan sosial bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, yang terakhir ini, penyebab terakhir ini atau akibat terakhir ini, saya mau tanya kepada kalian. Nah, kok bisa ketimpangan sosial menyebabkan pencemaran lingkungan ya? Nah, silakan analisis pertanyaan ini, boleh searching gitu ya. Seperti biasa saya mah open book istilahnya. Kalian boleh searching di internet, boleh searching di buku dan segala macamnya. Lalu tulis di kolom komentar pribadi kalian masing-masing. Jawab dengan bahasa kalian, dengan style kalian sendiri, dengan menggunakan referensi-referensi yang kalian sudah dapatkan, gitu ya. Jadi kali ini soalnya cuma ada satu nih di pertemuan kali ini. Kok bisa ketimpangan sosial menyebabkan pencemaran lingkungan? Kayaknya kalau ketimpangan sosial ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan tuh gimana gitu maksudnya ya. Oke, dijawab di classroom, di private comment-nya. Jangan lupa di turn in ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan ya. Karena di pandemi ini kesehatan yang utama. Tapi jangan lupa kalian tetap belajar juga. Itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.